Oh iya, sekarang kan PK ke terakhir ya, PK pertemuan ke terakhir ke-8 itu materinya tentang integral. Karena yang terakhir biasanya susah, tapi nggak susah banget dah integral tuh. Integral asal. Oh ini dia. Nah, integral gitu ya. Mungkin teman-teman sebelumnya, ini kan pertemuan ke-8, pertemuan terakhir teman-teman. Terus juga sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah dengar gitu ya, kata-kata integral dan kata-kata integral tuh biasanya muncul di kalkulus gitu. Kalkulus atau di, ya kalkulus. Kalkulus itu biasanya menggunakan integral. Jadi kalau teman-teman dengar kata kalkulus itu rata-rata menggunakan integral atau integral itu kalkulus. Nah, integral itu biasanya banyak digunain di mana ya? Di grafik-grafik buat menghitung grafik. Integral ini apa sih kita lihat ya? Nah, integral itu apa sih? Integral itu kebalikan dari turunan. Jadi nanti konsep atau cara menghitungnya itu kebalikan dari turunan. Kalau turunan kan diturunin, kalau integral dinaikin gitu. Nah, dan dimaknai sebagai konsep penjumlahan yang berkelanjutan dalam matematika. Penjumlahan berkelanjutan itu kayak gimana? Nanti kita next gitu ya, kita lihat gimana apa tuh integral dan bagaimana. Demikian aku coba-coba sedikit. Nah, integral tak tentu. Jadi ada integral itu ada banyak jenisnya. Salah satunya itu kan ada integral tak tentu. Nah, integral tak tentu dalam bentuk fungsi aljabar tuh seperti ini. Contoh misalnya ada integral integral dx. Integral dx itu berarti x plus c. Misalnya contoh integral 2x dx. Kalau integral dx doang kan x plus c. Ini nanti belum deh. Ini dulu. Kalau misalnya teman-teman ketemu berapa itu integral dari dx sama dengan x plus c. Integral tuh simbolnya kayak gini ya. Nah, ini tuh kayak selang atau kayak ular, ular, ular ya ular mencong lah. Nah, itu bentuk dari integral atau selang. Selang. Nah, kenapa disebutnya tak tentu? Tak tentu karena gak ada nilainya. Kalau biasanya integral tentu nanti kita bahas juga. Integral tuh ada nilainya, nilainya misalnya dari 0 sampai 2 gitu. Nah, ini tentu nih karena selang dari 0 sampai dengan 2 atau integral 0 sampai dengan 2 gitu. Kalau ini kalau begini itu tak tentu. Nah, ya, dan lainnya ini sebutnya integral tertentu. Dan dalam bentuk fungsi aljabar kayak gini, dx. Nah, misalnya integral dx. Integral dx itu apa sih? Berarti integral dx itu eh, integral kenaikan terhadap dx terhadap fungsi x. Kan kalau misalnya turunan tuh biasanya terusnya dy per dx. Kalau dy per dx itu kan berarti kan berapa gitu. Berarti turunan fungsi y terhadap x. Kalau ini integral dx berarti naik atau integral dari dx gitu. Integral dari x-nya dari fungsi x dari yang ada x-nya. Gitu. Nanti mungkin lihat contohnya aja ya biar teman-teman nggak ini. Selanjutnya ada misalnya integral a dx. Uh, sama dengan ax plus 1. Nah, ini contohnya misalnya integral a-nya berapa misalnya a-nya 2 gitu ya. 2 dx. Nah, sama dengan ax plus 1. A-nya itu kan 2. X-nya itu x. Nah, plus c. Jadi integral 2 dx adalah 2x plus c. Sebenarnya plus c-nya bisa dihapus sih. Nggak, plus c-nya jangan gunain. Plus c itu apa itu? Plus c itu konstanta. Konstanta yang nilainya kita nggak tahu. Jadi biasanya buat nyari itu pakai plus c. Tapi kalau misalnya nggak pakai plus c rata-rata juga nggak terlalu digunain sih untuk plus c. Karena plus c itu biasanya buat fungsi di akhir. Dimasukin plus konstanta karena kita nggak tahu nih kenaikan dari ini. Coba teman-teman turunin nilai ini. Pasti hasilnya 2 doang. Pasti hasilnya 2. Jadi misalnya ada fungsi. Fungsi itu diturunin, hasilnya nilai dari fungsi integral tuh. Kalau ada integral dinaikin, nilainya buat nanti diturunin gitu. Contoh kita coba-coba contoh lain lagi. Ini misalnya integral x n dx sama dengan 1 per n plus 1. Nah, begini ya. Cukup.
panjang jadi kita beda. Misal xn misalnya integral x-nya itu berapa ya? X-nya itu aku mau 2D, mau x deh. X, n-nya itu misalnya 2 ya, x kuadrat, dx. Nah, nilainya itu kan ini, nilai integral itu ini, berarti sama dengan nilai dari integral x kuadrat dx itu 1 per n-nya itu kan 2, 2 plus 1 berarti 1/3 x pangkat 3, aduh, aduh, x pangkat 3, x pangkat n plus 1 ya, sama n plus 1. N-nya kan 2, ini 2 nih. Misalnya integral dari x kuadrat dx sama dengan 1/n+1, 2 plus 1 berarti 3, x n+1 berarti 3 plus c. Plus c-nya nggak usah kita tulis dulu misalnya. Nah, coba misalnya ini kan udah ketemu nih, berarti integral dari x kuadrat itu 1/3 x pangkat 3. Coba teman-teman turunin ini. Kan masih ingat turun nggak? Turun itu kan berarti 1/3 x pangkat 3. Nah, diturun berarti 3-nya turun ke depan. Berarti 1/3 kali 3, ini sini 3 nih, kali 3 x. Ini kan 3, berarti 3 dikurang 1, 3 dikurang 1. Berarti 1/3, ini coret-coret, 1 kan? Anggap aja 1 sama dengan berarti x dong. X pangkat 2. Tuh, jadi kembali ke sini lagi. Jadi nilai integral ini, nilai integralnya, kan ada nih. Nah nilainya ini kalau diturunin, jadi fungsi integral itu sendiri. Jadi mereka berdua adalah berkebalikan gitu, terkait integral dan juga fungsi, dan juga turunan gitu. Tahu diferensial biasa kita kenal. Tuh. Makanya eh, simbolnya itu dx, dy per dx, karena d-nya itu diferensial. Oke-nya juga penjelasin. Nah, ini terkait yang tadi, itu tinggal teman-teman masukin aja misalnya ada fungsinya ini, misalnya integral x n n-nya berapapun, tinggal dimasukin aja seperti ini. Seper berapa, per n plus 1 n-nya berapa, x n plus 1 plus c. Ini selanjutnya juga ada, kalau misalnya ada AXN, dia masukin A-nya berapa, cuma beda A-nya doang aja. A-nya dimasukin. Sudah selesai. Itu terkait integral tertentu di fungsional aljabar. Selanjutnya, aku lanjutin dulu nanti aku coba. Nah, selanjutnya ada integral tertentu dalam bentuk fungsi trigonometri. Trigonometri gimana kalau trigonometri? Nah, ini adalah kalau dalam bentuk trigonometri. Teman-teman punya fungsi integral cos x dx itu nanti sama dengan sin x. Udah pasti sin x. Jadi misalnya ada berapa ya, itu integral dari cos x itu sin x. Nah, kalau turun dari sin x itu cos x. Jadi mereka berdua sama gitu. Cuman berbalikan. Coba teman-teman lihat di turunan atau cari di Google atau coba di Photomat, integral dari cos x sin x, turun dari sin x cos x. Mereka berdua. Nah, terus ini ada nih terus integral dari sin x dx. Ini kan ada sin x. Diintegral lagi, misalnya mau diintegralin lagi 2 kali gitu ya. Berarti negatif cos x. Terus selanjutnya juga sama, integral sendiri. Nah, ini untuk fungsi dari trigonometri kalau diintegralin. Integral tak tentu, nggak ada batas-batasnya, nggak ada. Mungkin sampai sini terlebih dahulu, sampai integral fungsi aljabar dan juga fungsi trigonometri. Apakah dicukupkan atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Boleh. Boleh banget kok, nah, masih bingung ya. Integral karena materinya cukup sulit. Tapi di sini mah kelihatannya gampang deh. Nah, teman-teman. Materinya gampang. Aman, aman. Oke, udah aman, udah jempol, jempol. Ya, mungkin. Oke, mantap. Kita jempol juga. Kita connect dulu, nanti kalau ada bingung boleh tanya nih. Selanjutnya ada integral tertentu dalam bentuk parsial. Ini dalam bentuk parsial misalnya ada integral
sin eh Devi ya. Jadi nanti ada permisalannya. Nah ini tuh dari permisalan ya. Misalnya ada integral apa gitu. Terus kita misalin integral itu dalam bentuk U. Terus eh, Devi itu kita misalin dulu misalnya ada integral sin X, sorry, sin X plus cos X gitu misalnya. Cos X. Nah, ya udah, ini kan bingung ya teman-teman, ada dua ya. Nah, ini teman-teman ininya di misalnya misal jadi U, ininya di misalnya dari V. Udah jadi misalnya U itu kan ini nih, U dV sama dengan di integral deh. Ini. UV beda. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kayak gini tinggal dimisalin terus disubstitusiin aja ke mesin. Nah, ini kalau misalnya tadi kan kita udah bahas terkait integral tak tentu. Ini integral tentu yang tadi aku bilang ada batas-batasnya. Nah, ini batasnya itu misalnya A sampai B. Jadi misalnya A-nya berapa, B-nya berapa. Fx dx itu misalnya ada fx dx fungsi ini fungsi f gitu, fx sih dia diintegralkan terhadap x. Nah, maka rumusnya nanti fb masukin nilai b-nya f nilai b fb dikurang fa. Jadi masukin nanti nilai fa fb. Nah, misalnya nilainya 2 gitu. Berarti masukin fungsi fx di sininya ini misalnya 2x berapa gitu. X-nya itu misalnya 2 sini misalnya 2. Ini misalnya dari 0 nih. Lalu masukin berarti X-nya itu 2 sini dikurangi yang fx yang X-nya itu jadi 0. Misalnya berapa? Nanti nilainya itu sama dengan itu karena ada integral karena ada batas-batasnya. Gitu. Aku next dulu kali ya. Nah, ini selanjutnya ada integral tentu ini sifat-sifat dari integral. Kalau misalnya ada, oh ini beda berarti tadi. Ini kalau misalnya tentu tapi eh, dua gitu, ada tambahnya. Misalnya ada integral a sampai b, integral dengan batas a b fx tambah gx. Itu tinggal diintegralnya satu-satu integral fx sama integral gx di pecah gitu. Ini kayak sistem distribusi. Nah, masuk-masuk. Ini kalau misalnya ada integral a b fx dx itu sama dengan negatif dibalik doang. Kalau misalnya mau jadi negatifnya, negatif integral B sampai A gitu. Tinggal jadi negatif doang aja. Kalau mau misalnya diputar atau dibalik. B sama A-nya. Nah, B sama A. Selanjutnya, ini ini kalau misalnya dari B sama A, fx dx, mau dibalik lagi. Jadi negatifin, dinegatifin lagi gitu. Fx-nya juga dinegatifin. Nah, ini kalau dikalian negatif, sorry. Ini kalau mau dikalian negatif. Karena A sama B-nya masih sama ya. Terus ini sifat-sifatnya kalau misalnya ada plus C. Bisa ditambah dengan dua hal yang sama. Bisa dibentuk kayak gini juga. Di sini kayak gini. Dikurang C semuanya misalnya. Ada nilai. Nah ini bentuk-bentuk dari sifat-sifat integral tertentu gitu. Oke. Udah mungkin sampai integral tentu dulu. Teman-teman cukup atau masih belum ada contoh sih. Takutnya masih bingung. Mungkin lihat contoh nanti di contoh soal aja kali. Tapi sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Siapa tahu aku masih bisa jelasin dulu. Atau sudah cukup teman-teman. Nanti kita lihat di contoh soal. Ya. Dari contoh soal UTBK gitu. Oke, kita next dulu kali ya. Nah, nextnya ini cukup sulit dan tapi jarang digunain sih. Nggak jarang sih. Beberapa ada. Tapi teman-teman menghafal mungkin ya. Nah, ini luas daerah di kurva. Misalnya luas daerah yang dibatasi dengan fx, garis x sama dengan a, dan x sama dengan b. Misalnya ada kayak gini nih, ada kurva, ini fx. Ini di bawahnya nih. Kita mau ngitung luas di bawah kurva, berarti tinggal
integral ini ada fx-nya, ada fungsi misalnya. Ini tuh fungsinya misalnya kuadrat kita pasti. X susah, fungsinya susah. Misalnya di sini ada fungsi lah gitu. Aku susah nyari fungsi yang kayak gini. eh Soalnya bergelombang. So, misalnya ini ada fungsi fx. Fx itu berapa gitu, tahu sampingan sin x misalnya. Jadi tinggal diintegral aja, integral A sampai B itu fx. Karena kita misalnya mau mencari nilai ini. Nah, integral itu fungsinya buat dari nilai eh, di bawah kurva nilai ini. Jadi di partisi-partisi, karena nanti diintegralin. Tinggal diintegral. Nah, semisalnya kayak gini nih. Ini kan, ini dibatasi A sampai B nih. Dari A sampai B. Dia mau cari nilainya nih A sampai B. Ini batasnya nih, misalnya kita hitung A sampai B. Jadi kita hitung aja. Terus sini ada fx. Fx itu yang atas ini nih. Ini gx. Nah, misalnya ada fungsi ini berarti tinggal buat cari nilai ini nih. Sorry, buat cari nilai ini. Teman-teman tinggal cari nilai semua di bawah ini, terus dikurangi gx. Jadi nanti ketemu teman-teman nilai dari ini. L ya, L ini. Oh. Nah, gitu. Cari nilai L ini. Harus ini. Nah, luas daerah di batas fx itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan sumbu x. Nah, ini ax misalnya berarti 2x kuadrat plus x plus 3. Nah, seperti itu teman-teman bisa nanti seperti ini contoh gambar. Ini contoh-contoh yang lainnya masih banyak gitu. Misalnya ada grafiknya seperti ini dengan ini gini, ini P. Ini tapi cukup agak menghafal sih paling. Nah, bingung juga menjelaskannya. Maaf. Nih, nanti kita juga ada contoh buat ngerjain soal kayak gini. Nah, mungkin ini untuk luas daerah di kurva, cara menghitungnya. Ini ada volume benda putar. Uh, Sulit banget ya. Nah, makanya ini dibilang sulit karena ada dalam bentuk expertnya ini volume benda putar. Misal benda itu, misalnya itu fungsinya itu misalnya gini. Nah, gimana? Misalnya fungsi dari x kuadrat. X kuadrat itu kan gini ya. Nah, kalau dia muter, eh, kan jadi bentuk kayak bentuk apa ya, tabung kecil. Nah, cara menghitung bentuk tabung kecilnya itu gimana? Karena dia kan muter nih, misalnya dia dari sini terus muter. Terus ada ke kanan, ada ke kiri. Itu ada ya kalau bentar di kalkulus. Aku juga diajarin dikit-dikit mungkin udah agak lupa. Nah, ini diputerin nanti ngitung ininya nih, ngitung yang ininya nih. Itu pakai rumus ini. Pi sama dengan pi dari nilai ini nih. Pakai ini aja deh. Pi sama dengan setengah pi p kuadrat ci p-nya itu ini. P-nya itu nilai dari sini nih. Nanti ada dikasih tahu misalnya diberitahu nilai ininya sama nilai ini. Tuh, ini itu panjang dari atas ke bawah. Itu sebenarnya ini mah cuma luas. Luas tabung tuh alas. Iya, di setengah alas. Ah, ya seperti ini. Terus lanjut volume benda putar. Ini kalau benda putarnya mengelilingi, misalnya ada fungsi bentuk kayak gini, atau gini. Terus dia berputar nih. Nanti kan bakal bentuk gini. Ini buat cari nilai ininya, mengelilingi sumbu X-nya, itu pakai rumus ini. D kuadrat, bisa dengan D kuadrat, akar D plus 30, A pangkat 3. Ini jarang keluar juga sih, karena ini udah masuk ke tingkat expert gitu ya. Tapi teman-teman boleh dibaca-baca atau diingat-ingat siapa tahu aja. Ada gitu misalnya. Misalnya volume putar-putar dengan efeknya sini-sini melalui sumbu X gitu. Teman-teman pakai di sini. Atau volume putar yang bentuk putarannya kayak V gini, itu nanti bakal jadi tabung. Bentuknya tabung gini ada visual grafiknya. Itu pakai rumus ini. Oke,
Aku bikin ujian lanjut dulu ya. Contoh nih kita lanjut, yuk kita lanjut ke latihan soal biar teman-teman mungkin masih bingung kalau misalnya dalam bentuk huruf semua, dalam bentuk rumus semua. Ini dalam bentuk soal. Nah, ini ada soal SBMPTN di tahun 2019, UTBK, MTK, Sosum nomor 17. Nah, ini kan ada fungsi. Nah, misalnya jika integral dari ini, integral 2 sampai 0 sampai 2 dengan fungsi ini, AX min B, DX berarti turunan terhadap X sama dengan 4, dan ini sama dengan 10. Maka 3A plus, nah B itu berapa? Nah, kita mau nyari nilai A sama B-nya nih. Ini mah tinggal dimasukin dulu aja. Coba aku ngitung di sini dulu ya. Itu agak panjang sih. Ini 0 sampai 2. Berarti kan AX min B DX sama dengan 4. Cepet banget. Ini teman-teman tinggal diintegralin aja. Kayaknya cukup panjang ya. Mungkin aku langsung ke soal aja. Nah, tuh kan panjang. Ini kita nyari nilai A sama B-nya dulu. Ini dihiraukan dulu. Nanti ini tinggal disubstitusi saja. Misalnya nih, oh dia ngerjain ini dulu. Eh, Integral 1 sampai 3. Terus dari sini kan, tadi kan kalau misalnya integral tertentu atau integral tentu, itu kan nilainya tinggal masukin tuh. Contohnya misalnya ini kan integral 1 sampai 3 x kuadrat plus 2b dx sama dengan 10. Nah, udah teman-teman tinggal substitusin aja nih eh integral. X-nya sama dengan 3 dulu. Kita masukkan X sama 3. X sama 3 berarti 3 kuadrat plus 2b. 2b nih. Hmm. Oh, kalau udah ngitung kayak gini, gak usah pakai integral. Karena udah disubstitusi nih. Belum diintegralin, sorry. Kita integralin dulu nilai ini nih. Kan ini terhadap X. Berarti integral integral dari X kuadrat plus 2b nih. Integralnya berapa nih? Berarti kan tinggal ditulis ke bawah. Berarti 1/2 tambah 1, 3 X pangkat 3. Nah, ini kan integral X kuadrat kan kayak gini. Tambah 2b sama dengan 10. Masukin nilai ini nih. Nilai dari 1 sama 3-nya. Nilai 3 berarti 3 dulu. Sepertiga. 3 kuadrat. 3, sorry. Sepertiga 3 pangkat 3. Sepertiga 3 pangkat 3 plus 2b X. Kalau misalnya 2b kan diintegral jadi 2b. Sama dengan 10. Ini mah nggak ada X. Aduh, aduh. Nah, seperti itu. Udah tinggal masukin. Ini mana ketiga ya? Oh, belum dimasukin nilainya. Nah, ini buat diintegralin dulu. Ini kan integral ini kan ini nih. Diintegralin terus dengan batas 1 sampai 3. Berarti integral sepertiga. Ini kan tadi kan diintegralin dulu. Yang tadi seperti contoh ini nih. Nah, ini nih. Yang X pangkat N. Ini kan. Hmm, Itu dia sepertiga X pangkat 3 plus 2bx. Aduh, jelek banget ya. Ya seperti ini baru dimasukin nilainya nih. Kalau dimasukin nilainya kayak gini dong. Berarti sepertiga 3 pangkat 3 plus 2bx sama dengan 10. Sama dengan 10-nya belum. Karena nanti dikurang. Ini dikurang sepertiga 1/3 lebih 1 plus 2b. Nah, ini kan 2bx. Ini berarti x-nya masukin 3 dulu. Nah, berarti kan ini sepertiga 3/3 itu, 3/3 itu kan 27 ya. 27/3. 7/3 itu sama dengan 9 ya. Ini 9. Plus
2bx, x itu kan 3 tadi masukin, berarti 2 kali 3 6 b sama dengan dikurang sepertiga, sepertiga kali 1 sepertiga plus 2b. Nah, sama kayak gini. Sama dengan 10 nanti. Udah masukin ini berarti 9 plus 6b kayak gini. Dikurang sepertiga plus 2b sama dengan 10. Di sini tinggal dimasukin aja, dihitung yang b sama b. Dikurang 6b dikurangi 2b, 4b. 9 dikurangi sepertiga itu, oh ini dipindah ruasin. Bisa dipindah berarti nah, negatif 9, ini kan negatif 1/3. Negatif 1/3 di plus 1/3. Berarti 10 dikurangi 9, itu kan 1. 1 dikurangi, 1 ditambah sepertiga, itu 4/3. Berarti 4b sama dengan 4/3. 3b, ini di 4b. Oh, ini di sini aja. 4 kali 3 kan 12. 12b sama dengan 4. Berarti nanti 3b, 4b, ya 3b sama dengan 1. Nah, dibagi 4 masing-masing. Ini aljabar aja ya. Hitungan aljabar. Sudah selesai. Nanti ketemu 3b sama dengan 1. Berarti eh, kalau 3b sama dengan 1, 6b sama dengan, kan ini 3b sama dengan 1. Nah, baru dimasukin 6b sama dengan 2. Berarti kalau 6b-nya 2. Terus kita nyari nilai A-nya. Nah, nilai A-nya pakai yang ini. Di integral sama ke tadi. Ya, ketemu nanti ini dikurang. Dikurang. Nah, ketemu nanti 3A itu dia langsung ketemunya 3A ya. 3A itu sama dengan 7. Maka 3A plus B, 7 ditambah, oh ini ditambah guys. Maaf, ini kayaknya aku gara-gara aku hapus background bilang. 3A ditambah 6B. 3A ditambah 6B berarti 7 tambah 2 sama dengan 9. Oh, ini benar kan tambah 3 plus 6B. 9. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau dijelasin dulu dari ini. Nanti aku coba jelasin ulang kalau misalnya masih bingung. Kak, ini nilainya dari mana? Nilai dari mana gitu. Ya. Atau sudah paham sampai sini terlebih dahulu? Ini ada di UTBK gitu. Ini nilai A sama B, pakai aljabar lah, bisa integralin. Teman-teman tinggal di aljabarin aja. Ngitung aljabar. Sifat-sifat aljabar. Oke, teman-teman boleh. Aku tunggu kalau masih bingung. Tadi ini. Pada paham, boleh jempol. Boleh dibagi-bagi dulu. Gimana sama teman-teman? Kalau bingung, bingung gimana nih? Ayo banget, ayo banget. Kak, kalau ketemu soal kayak gini kan jawabnya panjang. Ada nggak cara cepet buat milih mana yang mungkin paling benar? Yang cepet, cara cepet ya. Nggak bisa. Nggak bisa sih. Paling, ini kan aku ngejelasin ya. Bisa ngitung lebih cepat itu paling kalau ini deh pendek sih sebenarnya untuk integral. Cara cepet. Nggak ada. Nggak ada cara cepet. Paling caranya kayak gini. Cuman kalau misalnya teman-teman udah biasa latihan soal, ngerjainnya lebih cepet kok. Misalnya, contohnya, teman-teman menghitung ininya nih. Ini kan integral. Teman-teman menghitung ininya, jadi lebih cepet aja. Integral dari x kuadrat plus 2b itu langsung
berarti sepertiga X pangkat 3 plus 2B, dimasukin X-nya berarti 2BX, terus 1 sampai 3, masukin nilai 3 masing-masing, dikurangi 1 sama dengan 10. Jadi ketemu lama-lama 3B sama dengan 1. Terus ini hitung lagi, 3A sama dengan 7. Udah tinggal 3A tambah 6B. 7 tambah 2 sama dengan 9. Ada cara cepat, mungkin cara cepatnya kalau teman-teman sering latihan, terus ngeliat angkanya udah gampang, ngeliat bentuknya udah gampang, teman-teman ngolahnya jadi lebih mudah. Gimana sih? Tapi kalau untuk cara cepat, aku belum tahu sih, sejauh ini belum ada sih, sejauh yang aku tahu misalnya. Belum ada. Emang harus dihitung banyak-banyak gini. Aku juga pas itu pernah deh ulangan yang kalkulus itu. Satu soal satu halaman. Satu soal ada 4 halaman. Kan folio itu kan 1, 2, 3, 4 ya, dibuka gitu. 4 halaman. Itu 4 soal, bener-bener full satu portofolio. Satu folio. Karena emang ternyata kalkulus atau integral itu agak. Oke, sama-sama. Semangat ya. Berarti harus sering-sering latihan biar melihat soalnya itu mudah dan bisa cepat mengerjakan. Gitu. Gitu. Gimana teman-teman? Ada yang ingin tanyakan kembali? Coba-coba dipahamin aja kok. Oh ya, nanti setelah ini kan ada buku Om Jero ya. Nanti deh, nanti aku jadi setelah ini aja. Lanjut mungkin ya, lanjut ke soal lain. Nah, ini soal lain mungkin ini soalnya lebih gampang. Aku nggak tahu kenapa, kenapa tahun UTBK tahunnya makin tinggi, itu semakin gampang gitu. Misalnya contoh, tadi kan 2019, ini lumayan lah. Tapi di sini jadi makin gampang gimana? Kita lihat. Ini kan fungsi fx didefinisikan sebagai ini nih. Nah ini, mau cari nilai ininya integral gx, integral tak tentu ya karena nggak ada batasnya. Berarti namanya integral tak tentu. Mau nyari gx dikurang fx, ya udah tinggal dikurangin aja. Apa nggak diintegralin satu-satu ya? Udah. Nah, lebih pendek. Ini pendek karena nggak tahu kenapa sih. Karena emang soalnya aja pendek ini. Nah, ini teman-teman tinggal bisa bisa diintegralin satu-satu tapi lebih enak dikurangin aja. Karena ini fungsinya sama. Jadi 3x 3 dikurang 3x, ini kan 3x dikurangi fx, berarti ini dikurang ini dulu. Nanti baru diintegralin, ini kan dikurang ini kan, ya gampang lah. Jadi ketemunya x kuadrat min 3x plus 2. Ini diintegralin jadi x kuadrat diintegralin kan tadi sepertiga x pangkat 3 dikurang 3x dikurangi berarti 3 per, ini kan ada pangkat 1 nih. 1 ditambah 1, 2, berarti 3 per 2 x pangkat 2. Terus tambah 2 dx, 2 dx diintegralin jadi 2x plus c. Udah selesai. Ini untuk soal tuh ini sama ya. UTBK 2022 TPS eh, PK pengetahuan betul pengetahuan kuantitatif soal nomor 68. Berarti jawabannya sepertiga X pangkat 3. Ini coba teman-teman, maaf ya ini nih, yang ini nih. Teman-teman turunin pasti hasilnya ini nanti. Hasilnya ini. Jadi ini integral tuh kenaikan gitu. Balikan dari turunan. Fungsinya itu dinaikkan. Seperti ini. Sampai soal yang nomor 2 ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau cukup mudah atau sudah paham terkait soal yang ini UTBK nomor 22 2022 jadi lebih gampang ya teman-teman. Jadi teman-teman tahu konsep integralnya ya, jadi selanjutnya mungkin ini UTBK TPS BK juga. Nah diketahui fungsinya ini terus GS-nya ini, nah ini kan mau ngitung luas daerah nih, jadi pakai yang salah satu tadi luas daerah fungsi F dan G. Nah mungkin langsung cari jawabannya. Nah pertama kita dari fungsi ini kita gambar dulu grafiknya nih. Di grafik ya kalau digambar eh, di seperti ini. Ini fungsi x kuadrat plus x min 2. Ini kan grafiknya gini bentuknya. Ini yang ini. Komen. Bentuknya ini. Terus nanti grafik x plus 2-nya, di x-nya itu, ini bentuknya gini.
Nah, ini berarti kita mau ngitung yang ini dong, karena mungkin atas di bawah ini. Nah, karena ini daerahnya dibatasi sama, nanti ketemu perpotongannya itu negatif 2 sama 2. Negatif 2. Maka cari dulu persamaan kuadratnya, karena yang di negatif 2. Cari persamaan kuadratnya, berarti fx sama dengan gx. Kita cari nih. Berarti ketemu nanti x kuadrat min 4. Terus jadi ini j. Nah, jadi nilai d sama dengan b kuadrat min 4. Kita cari diskriminan ya, perbedaannya di 16. Karena ada ketemu 16, pakai rumus yang tadi nih, rumus yang makanya tadi aku bilang agak hafal dikit ya. Jadi, ini. Salah. Nah, ini. Yang ini. Ini kan lah daerah ini nih, dibatasi dengan GX nih. Misalnya ada fungsi apa, terus dibatasi nih sama garis lain. Pakai ini rumusnya. D, akar D itu diskriminan. Yang tadi B kuadrat min 4 AC, min 4 AC ya bener. Diskriminan. D akar D per 6 A kuadrat. Masukin aja nilainya. D akar D. Tuh, D akar D per, ini apa yang namanya? Berapa sih? Oh bener, per 6A dong. Per 6A kuadrat. Nah, per 6A kuadrat. Ini kan udah ketemu nih. X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 berarti A-nya itu kan, ini kan, ternyata kan, sorry. Nah ini kan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti A-nya itu yang di X kuadrat dong. Ini A nih. Nah, A di sini nih, 1 nih, karena nggak ada nilai 1. C-nya itu min 4, B-nya itu 0, karena nggak ada nilainya. Kalau misalnya X kuadrat min 4. Ini tinggal dimasukin aja. A-nya itu sama dengan 1, berarti D-nya itu diskriminan, kita nilai ini, B min 4AC, A-nya itu kan 1 dari X kuadrat min 4 tadi. Kita kan ada perpotongan nih. Kalau grafik ini kan kita cari dulu nilainya. Berarti nilai fx sama dengan gx. Nanti ketemu fungsinya apa, itu A-nya itu apa, cari B-nya itu apa, C-nya itu apa. Dari fungsi itu. Kalau ini kan contoh fungsinya X kuadrat min 4. Itu kita lihat aja. A-nya itu bersatu, B-nya itu 0, C-nya itu negatif 4. Negatif 4 C-nya. Masukin aja deh. Dari nilai dari fungsi ini. Diskriminan B kuadrat min 4AC. Ini sih umum teman-teman bisa di Google juga. Diskriminan pasti B kuadrat min 4AC. Ini berasal dari rumus ABC. Terus sama dengan udah masukin nilainya. B-nya sama dengan 0 tadi kan aku bilang. Berarti B kuadrat 0 kuadrat dikurang 4A. 4-nya 1. A-nya 1. C-nya itu negatif 4. Udah masukin min 4 AC. Min 4 kali 1. Min 4 dikali min 4 berarti 16. Negatif kali negatif kan positif. Berarti 16. Udah masukin berarti 16 akar 16 per 6 dikali A-nya itu 1. 6 kali 1 kuadrat sama dengan 32 per 3 nanti. Karena 16 itu kan, akar 16 itu kan 4. Berarti 16 kali 4. 16 kali 4. 16 kali 4 itu berapa? Per 6. Jadi 16, 16 kali 4 itu berarti kan 32, 64. 64 per 6. Itu disederhanain, dibagi 3. Nanti bentuknya jadi 32. Sorry, dibagi 2. Bagi 3 sih. Dibagi 2. 64 bagi 2 kan 32. 6 bagi 2 itu 3. Berarti 32 per 3. Seperti itu terkait soal yang terakhir ya. Lihatnya ini. Sampai sini terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini 32 per 3. Ini soal 2022 juga, Pak. Aku nggak nemu soal yang terbaru atau prediksi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Boleh kalau ada yang mau. Oke. Gimana teman-teman, kalau udah aman boleh jempol, tapi kalau ada pertanyaan boleh aku tungguin.
Oke, sudah paham. Oke. Simpel. Sip, udah di juga ini. Kak, kalau boleh tahu Kak, materi dari mana? Nah, mantap. Materinya aku dapat dari mana ya? Oh, dari buku. Oh, dari mana? Aku bingung dia. Eh, bentar bro. Kemana dulu? Mana ya caranya? Nah, ini. Ini aku buku UTBK tahun lalu sih, tahun 2024. Ini kan udah demi. Ini buku Wangsit gitu. Wangsit itu kan pawang soal sulit. Disingkat jadi Wangsit. Jarak. Ini ada misalnya PB. Ini kayak buku tentang PM sama PK. PK sama PM. Berarti itu ada PKPM. Oke deh, karena nggak ada dan juga pertemuan terakhir, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah mengikuti bimbel ya, bimbel Sinus. Semoga teman-teman sukses nanti UTBK nanti. Eh, semangat, salam semangat dari aku. Mungkin ini pertemuan terakhir Cila. Nanti kita coba ketemu lagi, paling ketemu kalau nggak tahu sih, nggak ada hal yang kayak mau bertemu lagi nanti. Ngobrol-ngobrol ada di pertemuan terakhir di hari Senin nanti itu penutupan kan closingan dari bimbel itu sendiri. Jadi aku mau ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah mau berpartisipasi hadir dan aku juga apa ya maafin gitu ya kalau aku ada salah ada kurang atau salah-salah dalam penjelasan atau kurang jelas atau kecepatan. Mohon maaf teman-teman dan minal aidin nih karena sebentar lagi itu Lebaran. Jadi selamat Lebaran, selamat liburan. Mungkin UTBK atau belajarnya di nanti dulu kita liburan dulu sama keluarga baru habis itu kita belajar lagi. Nah untuk bikin itu. Terima kasih teman-teman udah hadir. Bentar apa mengenai link absensi. Amin ya robbal alamin. Iya sama-sama. Bentar bro, mana link absensi ya? Nah ini dia. Ini boleh teman-teman di SS aja buat absensi. Ini juga aku record. Aku recordnya aku masukin ke drive. Teman-teman kalau melihat record dari awal sampai akhir, aku masukin ke drive sama materi-materinya juga di drive. Belum bisa baca kembali. Oke deh, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini. Maaf tadi aku telat juga. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga Kak Raffi buat informasi. Ya amin, terima kasih. Nanti kalau teman-teman ada kebingungan atau mau tanyain aja ke PC atau gimana. Makasih banyak Kak. Siap sama-sama. Ku izin and record.